Bab 1821. Membunuh 100.000 binatang iblis. Dengan raungan yang dahsyat, harimau iblis langit mengayunkan cakarnya, yang berubah menjadi cakar saripati vital raksasa berukuran puluhan ribu meter yang mencabik-cabik ke arah King Feng Li, berniat mencabik-cabiknya. Sambil mendengus, Lili berdiri acuh tak acuh di depan serangan yang datang. Ia mengayunkan tombak pemecah langit dan menusuk ke depan dengan kuat, mematahkan cakar harimau iblis langit seketika dengan suara dentuman keras. Harimau iblis langit menjerit kesakitan, tidak menyangka akan dikalahkan oleh King Feng Li pada serangan putaran pertama. Dengan kemenangannya, Lili melompat ke udara dan langsung tiba di hadapan harimau iblis langit. Ia kembali mengayunkan tombak pemecah langit, mematahkan tulang punggung harimau itu dan membuat tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Kengerian muncul di mata harimau iblis langit, mendapati bahwa kultivator diri itu benar-benar berbeda dari yang lain. Pemuda itu baru berusia 20-an, tetapi kekuatan tempurnya berkali-kali lipat lebih kuat. Harimau iblis langit tak mau mati tanpa perlawanan. Ia memuntahkan pil iblis hitam yang membentuk pusaran hitam, mencoba melahap Li King Feng. Jejak keterkejutan muncul di mata King Feng Li karena dia tidak menyangka akan menemukan kekuatan super yang melahap di sini. Harimau iblis langit telah membangkitkan kekuatan super pelahap yang legendaris, tetapi itu hanyalah kekuatan pelahap alam Raja Roh tingkat rendah, jauh lebih rendah dari garis keturunan pelahap milik King Feng Li. Tanpa ragu, Li mengaktifkan garis darah pemakan miliknya, yang membentuk pusaran hitam setinggi puluhan ribu meter. Pusaran itu melahap pil iblis pemakan milik harimau iblis langit dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Sementara itu, ia menghisap semua darah esensi dari harimau iblis langit, yang meningkatkan kekuatan dan esensi vitalnya serta mengaktifkan transformasi inti rohnya. Inti roh ungu milik King Feng Li mulai berubah dari setengah emas dan setengah ungu menjadi ungu total. Sesaat kemudian, inti roh Lili berubah sepenuhnya menjadi ungu, dengan satu tanda yang dipenuhi rune ordo ungu berkilau muncul di inti roh tersebut. Rune berkilau pada tanda tersebut mengandung hukum raja. Satu tanda ungu merupakan simbol tingkat pertama alam roh raja. Dengan gembira, King Feng Li tahu strateginya berhasil. Membunuh binatang iblis dengan Skybreaking Halberd-nya akan memberikan peningkatan tidak hanya pada Skybreaking Halberd-nya tetapi juga pada dirinya sendiri. Mengangkat kepalanya, Lili King Feng berteriak ke udara. Mengangkat tinggi-tinggi tombak pemecah langit, ia memancarkan energi dahsyat ke seluruh tubuhnya. Ia berubah menjadi tornado dan menerjang kerumunan monster iblis. Mengayunkan Skybreaking Halberd berulang kali seperti sabit dewa kematian, dia membunuh 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000, 20.000. Dalam sekejap mata, puluhan ribu binatang iblis telah dibunuh oleh King Feng Li, yang terus-menerus menyerap inti iblis dan darah esensi binatang iblis tersebut dengan Skybreaking Halberd, yang semakin lama semakin berat. Dia merasakan berat Skybreaking Halberd telah mencapai 3,5 juta pon. Sementara itu, ia telah memperoleh banyak saripati vital, kulitnya menjadi lebih kencang, dan otot serta tulangnya menjadi lebih kuat. Ia tidak merasakan sedikit pun kelelahan. Kekuatan King Feng Li saat ini begitu hebat sehingga kekuatan tempurnya hampir tak tertandingi, dan tidak ada binatang iblis yang mampu menahan serangan dari Skybreaking Halberd di tangannya. Selain itu, kecepatannya begitu tinggi saat ia menggunakan sayap elemen anginnya, sehingga binatang iblis tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya atau membentuk lingkaran di sekelilingnya. Adapun binatang iblis yang terbang di langit, King Feng Li membunuh mereka semua dengan energi emas dan singa gelombang suara yang diludahkannya dari mulutnya. Menyaksikan kekuatan besar King Feng Li, para kultivator di tembok kota semuanya bersorak. Ayo, ayo. Li King Feng, bunuh monster-monster itu dan beri mereka pelajaran karena berani menyerang kota Danau Zamrud kita. King Feng Li, kau yang terbaik. Kau idolaku. Kau harus membunuh semua binatang iblis itu. King Feng Li, aku telah memutuskan untuk menikahkan putriku denganmu dan aku akan menjadi ayah mertuamu. Para pembudidaya mandiri bersorak dan berteriak di tembok kota. Seorang kultivator berambut putih mendesak King Feng Li menikahi putrinya. Berbekal pendengaran yang tajam, Li Qingshan menoleh ke arah pembicara dan mendapati seorang pria tua berusia lebih dari 1000 tahun, sementara putrinya berusia lebih dari 800 tahun dengan kerutan di seluruh wajahnya. Wajah Li Qingshan memucat karena khawatir. Orang tua itu memang cukup tak tahu malu untuk ingin menikahkan putrinya dengan King Feng Li. Dengan tombak pemecah langit di tangannya, Lili tak terkalahkan di antara para monster. Dalam sekejap mata, ia telah membunuh 80.000 dari 100.000 monster, membunuh beberapa monster setengah langkah ranah Raja Roh hanya dengan satu tebasan tombak pemecah langitnya. Menjelang akhir pertempuran, Lili bertemu dengan seekor binatang iblis penguasa roh tingkat pertama. Binatang iblis itu adalah ular iblis terbang yang kuat, yang dapat terbang dan menggali tanah. Ia dapat membunuh penguasa alam penguasa roh tingkat pertama biasa dengan mudah. Namun sayang, ia bertemu dengan King Feng Li yang membunuhnya dengan serangan gelombang suara spiritual dan Skybreaking Halberd dalam 10 putaran serangan.
Skybreaking Halberd menyerap inti iblis dan darah esensi ular iblis terbang, meninggalkan tubuh kering di belakangnya. Simbol ular mini muncul pada Skybreaking Halberd. King Feng Li tahu bahwa setiap kali Halberd pemecah langit membunuh binatang iblis alam Raja Roh, simbol binatang iblis seukuran kuku jari akan muncul di Halberd tersebut, membuatnya semakin berat dari sebelumnya. Sekarang berat Skybreaking Halberd telah mencapai 4 juta pon. Setiap kali Skybreaking Halberd bertambah berat, ia menjadi lebih ganas dan akan membunuh ribuan binatang iblis dalam setiap tebasan. 6 jam kemudian, 100.000 monster iblis dibunuh oleh Lily. Mayat-mayat itu menumpuk seperti bukit-bukit kecil, sementara udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Setidaknya 100.000 binatang iblis telah mencoba menyerang kota Danau Zamrud, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan binatang iblis setengah langkah dan alam Raja Roh tingkat pertama, tetapi semuanya telah dibunuh oleh Lily. Sungguh prestasi yang luar biasa. Di tembok kota, banyak sekali kultivator menatap ke arah King Feng Li dengan penuh kekaguman dan mata beberapa kultivator wanita dipenuhi dengan percikan emas saat mereka meniupkan ciuman ke arahnya. Di mata para kultivator, King Feng Li telah menjadi sosok yang agung dan mereka memandangnya dengan kekaguman. Bab 1822. Rumah Tuan Kota. Dalam benak setiap orang, mereka lebih menghormati King Feng Li daripada penguasa kota Emerald Lake City, karena hanya King Feng Li seorang yang telah membunuh semua binatang iblis yang menyerang, sedangkan penguasa kota bahkan tidak menampakkan wajahnya. King Feng Li, King Feng Li, King Feng Li. Banyak sekali praktisi di tembok kota melantunkan nama King Feng dengan mata penuh kekaguman. Bahkan beberapa master ranah Raja Roh setengah langkah pun menatapnya dengan kagum. Orang-orang kuat dihormati dimanapun mereka pergi, terutama King Feng Li yang kemampuan bertarungnya di luar imajinasi. Pada awalnya, King Feng Li hanya seorang penguasa alam Raja Roh setengah langkah, tetapi dia telah membunuh beberapa lawan yang selevel dengannya dan menyapu bersih semua binatang iblis tanpa ada tandingannya. Setelah membantai 100.000 binatang iblis, ia bahkan berhasil menembus alam Raja Roh tingkat pertama, yang terlihat jelas oleh semua orang di sekitarnya karena mereka dapat merasakan kehadiran luar biasa yang terpancar dari tubuhnya. Kini mereka memandangnya seakan-akan mengagumi seorang jenderal yang kembali dari pertempuran dengan kemenangan. Saat King Feng Li kembali ke tembok kota, banyak sekali wanita yang sedang berkultivasi mengerumuninya dan beberapa wanita muda dan cantik bahkan memanfaatkannya dengan menyentuhnya. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menciumnya, yang membuat Meng Yaosu dan Yayun marah. Sambil mengulurkan tangan mereka, Meng Yaosu dan Yayun terus mendorong para kultivator wanita menjauh dari King Feng Li dan menghentikan mereka mengambil keuntungan darinya. Kaisar Ling Yun memandang King Feng Li dengan rasa iri dan kagum, berharap dia bisa seperti King Feng Li dan menerima semua perhatian ini. Sementara banyak kultivator di tembok kota dipenuhi kegembiraan, Yalin, wakil penguasa kota, menatap King Feng Li dengan cahaya dingin dan ketidaksenangan di matanya. Ia berharap binatang iblis itu akan membunuhnya atau setidaknya menguras tenaganya sehingga ia bisa dengan mudah membunuh Li King Feng setelah itu. Namun, yang mengejutkannya, Li King Feng kembali tidak hanya hidup, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan dingin, Yalin menatap kerumunan yang bersorak gembira dan berteriak, "Jangan berteriak." Tuan Kota berjanji akan mengundang Li King Feng ke kediaman Tuan Kota untuk merayakan kemenangannya atas para monster iblis. Jadi, jangan sampai kita terlambat. Mendengar kata-kata Yalin, para kultivator di sekitarnya mulai mundur. Jelas, mereka takut pada penguasa kota. Lagi pula, penguasa kota Danau Zamrud adalah penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga dan petarung super nomor 1 di seluruh kota. Ia memiliki reputasi yang mengagumkan di antara penduduk kota. Melirik dingin ke arah King Feng Li, Yalin mengabaikannya dan menuntun jalan menuju ke rumah Tuan Kota. Sambil sedikit mengernyit, Meng Yaosu bertanya, "Saudara Li, haruskah kita pergi ke kediaman Tuan Kota? Kita tidak tahu apapun tentang kepribadian atau sikapnya terhadap kita." Sambil tersenyum tipis, Li King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir. Ayo kita cari tahu orang seperti apa Tuan Kota itu." Dengan lambaian tangannya, King Feng Li memimpin Kaisar Serigala Langit, Meng Yaosu, Yayun, Kaisar Ling Yun, ular pemakan langit, dan anak anjing hitam menuju kediaman Tuan Kota. Beberapa kultivator kuat, termasuk penguasa alam Raja Roh setengah langkah dan tingkat pertama, dan panglima tertinggi juga berjalan menuju ke rumah Tuan Kota. Hanya petarung super yang memenuhi syarat untuk memasuki rumah Tuan Kota sementara yang lain termasuk penguasa alam tertinggi tidak memiliki hak istimewa itu. Terletak di pusat kota Emerald Lake dan dibangun dengan batu meteorit hijau tingkat ke-8, rumah besar penguasa kota adalah bangunan megah yang tingginya sedikitnya 300 meter. Pada bebatuan meteorit itu terukir pola-pola rumit dari rune perintah Kaisar Agung. Dengan luas setidaknya puluhan ribu mil persegi, rumah besar Tuan Kota memiliki gerbang tembaga raksasa yang megah dengan 2 pintu putar tembaga seukuran tangki air. Pemandangan yang sungguh menakjubkan. Di gerbang berdiri 2 orang penjaga yang keduanya merupakan penguasa alam roh setengah langkah.
Dengan penguasa alam roh setengah langkah yang sombong sebagai penjaga di gerbang, Tuan Kota jelas merupakan orang yang memiliki kekuatan dan latar belakang yang besar. Ketika Li Li melewati gerbang, kedua penjaga itu meliriknya dengan acuh tak acuh. Alih-alih menunjukkan rasa hormat atas keberhasilannya membunuh 100.000 binatang iblis, kilatan kekejaman justru terpancar di mata mereka. Terkejut, King Fengli bertanya-tanya mengapa mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya karena membantu kota Danau Zamrud membunuh binatang-binatang iblis itu. Ketika mereka memasuki rumah besar itu, Lily dan yang lainnya tercengang melihat kemewahan di dalamnya. Rumah itu adalah taman yang luas dengan berbagai macam tanaman herbal yang memancarkan aroma herbal yang kuat. Meski sebagian besarnya merupakan ramuan roh tingkat tinggi, di dalamnya, King Fengli terkejut menemukan cukup banyak ramuan roh tingkat Raja Roh. Dia bisa melihat bahwa ramuan roh kerajaan roh itu setidaknya berusia 1000 tahun, tetapi mereka baru berada di alam mistis matahari selama beberapa hari. Itu berarti ramuan-ramuan roh tersebut tidak ditanam oleh Tuan Kota, ramuan-ramuan itu telah ada di sini jauh sebelum Tuan Kota datang. Li Qingfeng menoleh ke Ya Yun dan bertanya, sebagai nona muda dari aliansi bisnis terbesar di benua api merah, Anda pasti tahu sedikit tentang alam mistis matahari dan kota-kota di dalamnya. Tolong bagikan sedikit dengan saya. Mengangguk, Ya Yun menjelaskan, ada banyak kota di alam mistis matahari dan banyak rumah besar di setiap kota. Semuanya dibangun oleh bawahan Kaisar Matahari ribuan tahun yang lalu. Ramuan spiritual yang mereka tanam telah menjadi ramuan spiritual kerajaan setelah ribuan tahun tumbuh. Lily mengangguk mengerti. Kota Danau Zamrud pastilah tanpa seorang penguasa ketika penguasa kota saat ini dan bawahannya mendudukinya secara paksa. Rumah besar, ramuan roh, dan harta karun di dalamnya semuanya menjadi miliknya. King Fengli memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan besar penguasa kota karena dia sendiri tidak mungkin dapat mencapai semua ini. Ia merasa telah berhadapan dengan suatu kekuatan besar yang mempunyai agenda tersembunyi dengan kedok pesta perayaan. Saat berjalan melewati rumah Tuan Kota, King Fengli melihat segala macam ramuan roh dan harta karun spiritual, yang sebagian besarnya telah rusak dan dibuang begitu saja di sudut-sudut yang sepi. Dalam sekejap, King Fengli telah melihat bahwa semuanya adalah harta Dharma Raja Roh yang sayangnya telah menjadi tidak berguna setelah ribuan tahun terkikis. Bab 1823. Tuan Kota yang aneh. Di rumah Tuan Kota, King Fengli juga bertemu dengan beberapa pendekar pedang hebat, yang sebagian besar merupakan kaisar dari kerajaan tingkat rendah. Yang terlemah di antara mereka adalah penguasa alam Raja Roh setengah langkah, sementara beberapa lainnya adalah penguasa alam Raja Roh tingkat pertama yang berada di peringkat 200 teratas dalam daftar penguasa alam Raja Roh. Mereka semua berkumpul di kediaman Tuan Kota, yang menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuan Kota. Namun, Kaisar Serigala Langit sedikit mengernyitkan alisnya dan matanya berbinar. Sepertinya sesuatu telah terlintas di benaknya. Li Qingshan memperhatikan ekspresinya dan bertanya, Penatua, apa yang ada dalam pikiranmu? Kaisar Serigala Langit berkata, King Fengli, apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh pada gelombang binatang iblis ini? Bingung, King Fengli menggelengkan kepalanya. Kaisar Serigala Langit menjelaskan, King Fengli, dalam 1000 tahun hidupku, aku telah mengalami banyak hal dan aku pikir gelombang binatang iblis ini adalah bagian dari rencana seseorang. Li Qingfeng bertanya dengan suara rendah, Penatua, apakah menurutmu Tuan Kota ada hubungannya dengan rencana ini? Mengangguk, Kaisar Serigala Langit berbisik, King Fengli, pikirkanlah. Tuan Kota adalah penguasa kerajaan roh tingkat ketiga, lebih kuat darimu. Dan ada juga kaisar dari kerajaan lain. Masing-masing kaisar kuat, dan bahkan wakil Tuan Kota yang bermusuhan pun merupakan penguasa kerajaan roh tingkat kedua. Namun, ketika gelombang binatang iblis datang, mereka tidak turun dan membunuh mereka. Sebaliknya, mereka mengirimmu. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Langit, King Fengli dilanda gelombang ketakutan dan keringat dingin muncul di dahinya. Lily adalah pria yang sangat cerdas. Ketika ia kembali ke bumi, banyak musuhnya yang mencoba menjebak atau menjebaknya, tetapi setiap kali ia berhasil menemukan mereka sebelum terlambat. Dia setuju dengan teori Kaisar Serigala Langit karena memang benar hanya dia yang melawan 100.000 binatang iblis. Para kultivator lainnya hanya menyerang dari jarak jauh sementara City Lord yang kuat dan wakil City Lord tetap menjauh dari pertarungan dengan binatang iblis. Li Qingfeng mendengus dan berkata, Tetua, karena Tuan Kota ingin mengadakan pesta perayaan, beliau harus menunjukkan kepada semua kultivator bahwa akulah yang mengalahkan binatang iblis itu. Jangan khawatir. Kita masuk saja dan lihat apa niatnya. Melangkah maju, King Fengli menahan amarahnya. Tak lama kemudian, mereka memasuki aula besar seluas setidaknya 10.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat ribuan meja yang terbuat dari batu hitam keras. Di atas meja tersaji berbagai hidangan lezat, termasuk daging binatang iblis, hidangan vegetarian yang terbuat dari buah-buahan roh dan rempah-rempah, serta sedikit anggur. Aroma lezat daging dan anggur tercium dari kejauhan.
Setidaknya 1000 praktisi kultivasi duduk di meja-meja itu. Mereka adalah para pemimpin sekte dan kekuatan besar, serta kaisar, pangeran, dan putri dari berbagai kerajaan. Melihat sekeliling, Lily menemukan semua kursi telah terisi. Apa maksudnya mereka tidak memesan tempat duduk untuknya? Untuk apa pesta perayaan itu? Seharusnya untuk merayakan kemenangan atas gelombang pesta iblis. Namun, mereka tidak menyediakan tempat duduk untuk Lily, pahlawan terbesar dalam pertempuran itu. Apakah itu dimaksudkan sebagai penghinaan baginya? Mengabaikan semua ini, King Fengli melangkah maju ke arah seorang pria parubaya yang duduk di posisi tengah meja di bagian depan aula. Dengan kulit agak gelap, wajah kasar, hidung mancung, mata besar, dan alis lebat, pria parubaya itu memancarkan kehadiran yang luar biasa. Karena menjaga jarak yang cukup jauh darinya, tampaknya tak seorang pun berani duduk di sebelahnya. Bahkan wakil tuan kota pun duduk di tempat yang lebih rendah di meja, tak berani terlalu dekat dengannya. Pria parubaya itu adalah Meng Lin, penguasa kota Emerald Lake City. Melihat King Fengli memasuki aula, orang-orang di sekitarnya menjadi terdiam karena mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres antara King Fengli dan tuan kota. Melihat Meng Lin di depannya, Li Qingshan bertanya, "Tuan kota, apa yang Anda inginkan dari saya di sini?" Meng Lin mengangkat kepalanya dan menatap Li Qingfeng dengan tenang, tanpa emosi di wajahnya. Ia berkata dengan ringan, "Sederhana saja. Hari ini kau adalah pahlawan kota Danau Zamrud karena kaulah yang paling berjasa dalam menghadapi gelombang binatang iblis. Aku akan mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenanganmu." Dengan senyum terpaksa, Li Qingfeng berkata, "Tuan kota, jika Anda merayakan kemenangan saya, kenapa tidak ada tempat duduk untuk saya? Di mana saya harus duduk?" Meng Lin tertawa dan berkata, "King Fengli, apa kau tidak melihat kursi di sebelahku? Itu khusus untukmu. Karena kau pahlawan hari ini, duduklah di sebelahku." Yang mengejutkan King Fengli, dia melihat kursi batu di sebelah Meng Lin. Dia mengira hal itu diperuntukkan bagi wanita dari tuan kota atau putranya, bukan untuk dirinya sendiri. "Ayo, Li Qingfeng, duduklah di sebelahku agar kita bisa bicara lebih baik." Sambil berbalik, Meng Lin tersenyum lebar sambil memberi isyarat agar King Fengli duduk di sebelahnya. King Fengli mengira senyum Meng Lin palsu dan dipaksakan, suatu tindakan di depan para kultivator yang menyaksikan tindakan heroiknya membunuh binatang iblis. Alih-alih duduk, Li Qingfeng berkata kepada Meng Lin, "Tuan kota, rakyatku juga butuh tempat duduk, kalau tidak, aku tidak akan tinggal di pesta perayaan ini." Sambil mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di mata Meng Lin, tetapi menghilang dengan cepat sebelum orang lain dapat melihatnya. Dengan lambaian tangannya, Meng Lin berkata kepada 4-5 orang yang duduk di sebelah kirinya, "Bangun dan berikan tempat duduk kalian kepada orang-orang Li Qingshan." Mereka merupakan tokoh penting di rumah tuan kota, sebagian dari mereka bahkan merupakan tetua. Tetapi atas perintah tuan kota, mereka berdiri dengan patuh dan menawarkan tempat duduk mereka kepada orang-orang bersama King Fengli. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata, "Kaisar Serigala Langit yang lebih tua, Su Mengyao, dan Yayun, silakan duduk sementara aku berbicara dengan tuan kota." Sementara semua orang menyaksikan dengan takjub, King Fengli melangkah ke kursi di sebelah tuan kota dan duduk tanpa basa-basi lagi. Meng Lin berteriak, "Sajikan anggurnya. Hari ini Li Qingfeng adalah bintang perayaan kita. Dia membunuh gelombang monster iblis dan berjasa besar bagi kota Danau Zamrud. Mari kita bersulang untuknya sebagai tanda terima kasih kita." Ia mengangkat gelas anggurnya, dan 1000 praktisi lainnya pun mengangkat gelas anggur mereka untuk memberi selamat kepada Li. Namun, senyum di wajah mereka tampak dipaksakan. Dengan acuh tak acuh, Li Qingfeng berkata, "Terima kasih semuanya, karena telah memberiku kesempatan untuk membunuh 100.000 binatang iblis sendirian. Aku akan menghabiskan segelas anggur ini." Bab 1824. Dinasti Meteorit. Mendengar kata-kata King Fengli, semua kultivator di sekitar mereka mulai tampak malu. Itu karena ketika gelombang binatang iblis datang, mereka hanya berdiri di tembok kota untuk menangkis serangan binatang iblis, alih-alih melompat dari tembok kota untuk menyerang mereka. Li Qingfeng lah yang telah membunuh semua binatang iblis itu. Mereka merasa malu ketika King Fengli menyebutkannya dan bahkan Meng Lin, sang penguasa kota pun sedikit malu. Mengira Lily sedang memprotesnya, Meng Lin meliriknya dengan tatapan tidak setuju. Namun, sebagai orang yang berbudi luhur, ia langsung menahan amarahnya. Meng Lin berkata, "Saya tahu Li Qingfeng bukan orang biasa dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, dan itulah mengapa saya memberinya kesempatan untuk mengasah kemampuannya. Sungguh kejutan yang menyenangkan bagi saya bahwa dia begitu kuat hingga berhasil membunuh 100.000 binatang iblis. Dia adalah panutan bagi semua praktisi kultivasi." Mendengarkan pujian Meng Lin, King Fengli tetap diam karena dia telah melihat cahaya dingin dan ketidakpedulian di mata Meng Lin di balik senyum dan pujian palsunya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung tuan kota dan menjadikan dirinya sasaran rencana tuan kota.
Namun, Lily tidak takut sedikit pun karena kekuatannya telah mencapai tingkat pertama alam Raja Roh. Meskipun ia masih 2 tingkat lebih rendah dari Meng Lin, ia tidak menganggapnya sebagai masalah. Jika Meng Lin ingin bertarung dengannya, dia tidak keberatan memamerkan ototnya. Meng Lin mengangkat gelas anggurnya dan berkata, King Feng Li, ayo kita minum lagi. Tanpa sepatah kata pun, King Feng Li mengangkat gelas anggurnya dan menghabiskan isinya. Meng Lin melirik wakil wali kota dan bawahan lainnya dengan penuh arti. Wakil wali kota berdiri dan berjalan menghampiri Li Qingfeng, berkata, Li Qingfeng, kau adalah pahlawan hari ini, menyelamatkan seluruh kota Danau Zamrud. Di sini aku akan bersulang untukmu. Li Lili melirik dingin ke arah wakil tuan kota yang dianggapnya sosok yang tidak menyenangkan. Namun, ia tetap menghabiskan minumannya dengan acuh tak acuh. Ketika kultivator lainnya mulai berbaris untuk minum bersamanya, dia terkejut tetapi kemudian dia mengerti niat mereka mencoba meminumnya secara diam-diam sebelum berhadapan dengannya. Sayangnya, mereka meremehkan kemampuan minum minuman keras Li. Berbekal garis darah pemakan, Li seperti lubang tanpa dasar dan mampu mengubah semua minuman keras menjadi energinya. Dalam waktu singkat, King Feng Li telah menghabiskan setengah dari semua anggur di pesta itu, tetapi dia tetap sadar seperti seorang hakim. Akan tetapi di antara mereka ada yang mabuk-mabukan dan ada pula yang tertidur di tanah. Meng Lin dan wakil wali kota bertukar pandang ketika menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan Li Qingfeng dalam hal minum. Mereka pun berhenti minum bersamanya. Sambil mengerutkan kening, Meng Lin berkata, King Feng Li, hari ini aku punya usulan untukmu. Aku bermaksud mengundangmu untuk bergabung dengan dinasti kami. Li Qingfeng bertanya, kamu berasal dari dinasti yang mana? Dengan bangga, Meng Lin berkata, akulah kaisar dinasti meteorit. Kami datang ke alam mistis matahari cukup awal dan telah menguasai kota Danau Zamrud serta rumah besar ini, yang dulunya merupakan kediaman penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga. Setelah kau bergabung dengan dinasti kami, aku akan memberimu ramuan alam Raja Roh untuk terobosanmu. King Feng Li mengerutkan kening dengan heran mendengar nama dinasti meteorit karena dia tidak akrab dengan kerajaan-kerajaan di daratan utama dan tidak tahu tingkat keberadaan dinasti meteorit. Di sampingnya, Kaisar Ling Yun menjelaskan kepadanya, dinasti meteorit adalah dinasti perantara yang 100 kali lebih besar daripada Ling Yun. Para kaisar dinasti perantara biasanya berada di tingkat pertama hingga ketiga kerajaan roh, dan bahkan salah satu pangeran mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan negara Ling Yun. Mendengar penjelasan Kaisar Ling Yun, King Feng Li mengerutkan kening saat dia mulai memahami kekuatan besar dinasti meteorit. Namun, Lily tidak peduli dengan kekuatan besarnya karena ia memiliki banyak harta roh, yang masing-masing luar biasa. Selain itu, sebagai penduduk negara Ling Yun, ia tidak akan bergabung dengan dinasti meteorit. Dengan lambaian tangannya, Lily menolak tawaran itu. Maaf, tapi aku tidak mau bergabung dengan dinasti meteorit. Mendengar penolakan Li Qingfeng, wajah Meng Lin menjadi muram. Ia tidak menyangka Li Qingfeng akan menolak tawarannya untuk bergabung dengan dinasti meteorit di depan semua kultivator. Rasanya seperti menamparkan wajahnya sendiri. Sambil mencibir, Meng Lin bertanya, King Feng Li, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Li Qingfeng mencibir ancaman Meng Lin, berkata, aku seorang kultivator negeri Ling Yun dan tidak akan bergabung dengan dinasti manapun, jadi simpan napasmu. Lagi pula, aku tidak tertarik pada dinasti meteorit maupun dirimu secara pribadi. Kemudian dia menoleh ke Kaisar Serigala Langit, Meng Yao Su, Ya Yun, dan yang lainnya, sambil berkata, ayo kita keluar dari sini. Tiba-tiba, Meng Lin berdiri dan berkata dengan dingin, tanpa izinku, kau tidak bisa pergi. Dengan pikirannya, ia memancarkan kehadiran luar biasa yang memenuhi seluruh aula. Wakil tuan kota dan para kultivator lainnya semuanya berdiri dan mengepung King Feng Li. Sambil mengamati sekelilingnya, King Feng Li mendapati bahwa para kaisar dari kerajaan tingkat bawah juga menganggap Meng Lin sebagai pemimpin mereka dan menerima perintahnya. Di antara sekian banyak orang yang berbudi luhur, hanya satu orang yang tampak malu, dan orang ini adalah Panglima tertinggi. Panglima tertinggi pernah menjadi anggota pasukan lain sebelum ia direkrut oleh Meng Lin ke dalam dinastinya. Dia enggan bergabung dengan Meng Lin karena diancam, dan karena itulah dia menatap Li Qingfeng dengan simpati di matanya, enggan menyerangnya. King Feng Li melirik Panglima tertinggi dengan penuh penghargaan tetapi menganggap semua orang lain sebagai musuhnya. Suasana berubah sangat tegang, karena pertempuran akan segera terjadi. Deng, deng, deng. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki yang mendesak terdengar dari luar, mengguncang seluruh tanah. Seorang tetua berjubah abu-abu compang camping berlari masuk dari luar sambil berseru kegirangan, Tuan. Saya telah menyempurnakan ramuan Raja Roh tingkat kedua. Cepat dan lihatlah. Orang tua berjubah compang camping itu tak lain adalah Wu Hengdi, alkemis kerajaan roh dari apotek. Bab 1825. Identitas Wu Hengdi.
Berlari ke arah Lili, Wu Hengdi sangat gembira. Ia menyerahkan pil pengumpul jiwa kepada Lili. Guru, lihatlah. Karena aku telah membuat ramuan pengumpul jiwa dalam 3 hari, Tuan harus menerimaku sebagai murid Tuan seperti yang Tuan janjikan. Wu Hengdi menatap King Feng Li sementara seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Li Feng terdiam. Ia tidak serius ketika mengatakan akan menjadikan Wu Hengdi sebagai muridnya jika ia bisa menyempurnakan ramuan pengumpul jiwa di alam Raja Roh dalam 3 hari, karena ia tidak menyangka akan berhasil. Tampaknya Wu Hengdi memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni alkimia. Mengulurkan tangannya, Li Qingfeng mengambil ramuan pengumpul jiwa dari Wu Hengdi dan mendapati bahwa itu memang ramuan alam Raja Roh tingkat kedua. Sepertinya Wu Hengdi telah menguasai seni alkimia yang diberikan kepadanya. Melihat Wu Hengdi di depannya, King Feng Li bingung harus berbuat apa dengannya. Sebagai alkemis Raja Roh yang terkenal di benua api merah, Wu Hengdi berusia lebih dari 1000 tahun dan King Feng Li baru berusia 20-an, dia merasa terlalu malu untuk menjadikan Wu Hengdi sebagai muridnya. Melihat ekspresi Li Qingfeng, Wu Hengdi berkata, "Guru, Anda tidak bisa mengingkari janji Anda. Panglima tertinggi adalah saksi ketika Anda membuat janji itu." Dia melirik ke arah Panglima tertinggi, ingin dia menjadi saksinya. Panglima tertinggi tampak malu. Tuan Kota, Wakil Tuan Kota, dan lebih dari 1000 praktisi di aula telah mengepung Li Qingfeng, dan pertempuran akan segera terjadi. Tetapi sekarang, mereka terkejut ketika Wu Hengdi berlari masuk dan bersikeras menjadi murid King Feng Li. Banyak di antara 1000 lebih kultivator telah membeli ramuan dari Wu Hengdi dan dengan demikian mengetahui kekuatannya sebagai alkemis kerajaan roh nomor 1 di alam mistik matahari. Namun sekarang, dia malah meminta musuhnya untuk menjadi tuannya. Panglima tertinggi hanya tersenyum malu dan tetap diam karena tidak tahu harus berkata apa. Jika dia berbicara mewakili Lili, dia yakin Lili tidak akan selamat malam ini. Meskipun ia bekerja untuk Tuan Kota, Panglima tertinggi tidak menyukai tindakan Tuan Kota. Lagi pula, ia telah dipaksa bergabung dengan dinasti. Jadi, Panglima tertinggi tetap bersikap netral, tidak ingin menyinggung pihak manapun. Melihat ekspresi malu dan diamnya sang Panglima tertinggi, Wu Hengdi melirik ke arah para kultivator di sekitarnya dan melihat permusuhan mereka terhadap King Feng Li. Meskipun ia seorang alkemis dan berurusan dengan ramuan dan ramuan roh sepanjang tahun, Wu Hengdi bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Lagi pula, dia telah hidup lebih dari 1000 tahun dan sekilas saja, dia telah melihat niat orang-orang di sekitarnya untuk menyerang King Feng Li. Berjalan menuju Li Qingfeng, ia berseru dengan suara lantang, "Dia adalah guruku. Siapapun yang berani menyerangnya adalah musuhku dan takkan pernah mendapatkan ramuan lagi dariku." Mendengar perkataan Wu Hengdi, ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah total. Sebab, ramuan adalah hal yang paling sulit diperoleh dibandingkan dengan batu vitalitas, teknik kultivasi, dan harta spiritual. Eliksir kerajaan roh sangat sulit dibuat dan diperoleh. Mereka membutuhkan seorang alkemis kerajaan roh untuk mendapatkan resep eliksir, api, herba roh, kekuatan jiwa, dan banyak hal lainnya. Beberapa kultivator mandiri telah meletakkan senjata mereka dan memutuskan untuk tidak menyerang King Feng Li, karena mereka tidak ingin menyinggung seorang alkemis alam Raja Roh. Lagi pula, mereka memang berniat menyerang Li Feng hanya untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuan Kota. Meskipun Tuan Kota bisa melindungi mereka, ia tidak bisa membantu mereka meningkatkan kekuatannya. Ekspresi Meng Lin juga sedikit berubah. Ia mengenal Wu Hengdi, alkemis kerajaan roh di kota Emerald Lake, dan bahkan pernah meminta bertemu dengannya. Namun, sang alkemis menolaknya. Ia terkejut Wu Hengdi datang ke kediaman Tuan Kota untuk meminta Li Qingfeng menjadi gurunya. Ia penasaran dengan kekuatan Li Qingfeng, yang bahkan bisa membuat seorang penguasa alam Raja Roh memohon untuk menjadi muridnya. Wu Hengdi menoleh ke arah Meng Lin dan berkata, "Tuan Kota, aku harap kau bersedia berbaik hati kepadaku dan membiarkan tuanku, King Feng Li, pergi hari ini." Meng Lin mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum berkata, "Wu Hengdi, kau menolakku terakhir kali ketika aku meminta pil ramuan kerajaan roh tingkat 2. Aku akan melepaskan Li Qingfeng jika kau memberiku pil itu." Tanpa ragu, Wu Hengdi mengeluarkan pil ramuan kerajaan roh tingkat kedua dari cincin interspatialnya dan melemparkannya kepada Meng Lin, sambil berkata, "Ini dia. Sekarang kau harus melepaskan tuanku, Li Qingshan." Wu Hengdi bersikap tulus dan sangat menghargai gurunya, King Feng Li. Dia bahkan rela membayar pil ramuan kerajaan roh tingkat kedua untuknya. Dia telah membuat 2 pil eliksir ranah Raja Roh tingkat kedua dalam 3 hari terakhir, yang merupakan eliksir pengumpul jiwa. Pil-pil itu telah mengambil semua ramuan roh tingkat raja miliknya, dan setiap pil bernilai setidaknya ratusan ribu batu vitalitas ranah raja. Lebih penting lagi, pil-pil itu tidak untuk dijual. Namun, Wu Hengdi telah memberikannya tanpa ragu kepada Li Qingfeng. Meng Lin melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Di sampingnya, ekspresi wakil Tuan Kota berubah,
karena dia bertanya-tanya tentang jalannya peristiwa karena dia tahu Tuan Kota bermaksud menahan King Feng Li di sini dan bahkan membunuhnya. Meng Lin tidak menjelaskan tindakannya kepada wakil penguasa kota, tetapi hanya melambaikan tangan agar King Feng Li dan orang-orangnya pergi. Melirik sekilas ke arah Tuan Kota, Li King Feng tidak berbicara. Ia meninggalkan kediaman Tuan Kota bersama Wu Hengdi, Kaisar Serigala Langit, Su Mengyao, dan Yayun. Melihat kepergian Li Qingshan, wakil penguasa kota tak kuasa menahan pertanyaannya lagi dan bertanya kepada Meng Lin, "Yang mulia, mengapa Anda membiarkan Li Qingshan dan orang-orangnya pergi? Kita bisa membunuhnya dan mengambil harta karun pamungkasnya, seperti api emas tingkat Sein dan tombak pemecah langit, harta spiritual yang bahkan aku sendiri pun tak mengerti." Meng Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tak perlu bicara lagi. Kalau saja aku yang membunuh Li Feng, aku pasti sudah membunuhnya." Tapi Wu Hengdi berbeda karena dia bukan hanya seorang alkemis kerajaan roh. Dia punya identitas lain. Sambil menggelengkan kepala, wakil tuan kota bertanya, "Identitas apa lagi yang dimiliki Wu Hengdi?" "Kok aku tidak tahu?" Sambil tersenyum tipis, Meng Lin berkata, "Wu Hengdi pernah menyelamatkan seorang kaisar dari dinasti tingkat tinggi. Jika kita membunuhnya, dinasti tingkat tinggi akan menghancurkan kita semua karena dinasti meteorit, dinasti perantara yang kuat, jauh lebih lemah daripada dinasti tingkat tinggi." Bab 1826. Informasi tentang Fena Roh. Wajah wakil penguasa kota berubah ketika mendengar kata-kata Meng Lin. Ia menyadari kekuatan dinasti tingkat tinggi, yang berasal dari dinasti meteorit, dinasti tingkat menengah. Jika sebuah dinasti ingin menjadi dinasti tingkat menengah, kaisarnya harus setidaknya berada di antara tingkat pertama hingga ketiga alam Raja Roh. Meng Lin, kaisar dinasti meteorit, adalah seorang master di alam Raja Roh tingkat ketiga. Dinastinya adalah puncak dari semua dinasti tingkat menengah. Di atas dinasti tingkat menengah terdapat dinasti tingkat tinggi. Para kaisar dari dinasti tingkat tinggi semuanya berada di ranah Raja Roh tingkat 4 hingga tingkat 6. Mereka jauh lebih kuat daripada dinasti meteorit. Tak heran jika Wu Hengdi menjadi alasan Meng Lin menyelamatkan Li dan yang lainnya. Wu Hengdi telah menyelamatkan kaisar dari dinasti tingkat tinggi dan dengan demikian menjadi dermawan mereka. Jika kaisar tahu bahwa Meng Lin telah menyerang Wu Hengdi, ia harus menanggung akibatnya. Wakil penguasa kota berkata dengan enggan, "Yang mulia, apakah kita akan membiarkan Li King Feng pergi begitu saja?" Meng Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tentu saja tidak. Ini hanya karena Wu Hengdi ada di sini hari ini. Kita akan membunuh Li King Feng dan menjarah mayatnya saat dia meninggalkan Wu Hengdi." Wakil wali kota mengangguk dan memahami rencana Meng Lin. Ia sangat membenci Li King Feng dan ingin membunuhnya sesegera mungkin. Di luar kediaman penguasa kota, King Feng Li sedang berbicara dengan Wu Hengdi. Li Qingshan tersenyum dan berkata, "Wu Hengdi, bagaimana kau tahu untuk mencariku di sini?" Wu Hengdi tersenyum dan menjawab, "Setelah saya membuat pil tingkat raja tingkat kedua, saya pergi mencari Anda di restoran tetapi saya tidak dapat menemukan Anda. Manajer memberitahu saya bahwa Anda telah membunuh 100.000 binatang iblis dan menyelamatkan kota Danau Zamrud, dan bahwa Anda diundang ke kediaman penguasa kota oleh penguasa kota sendiri. Jadi, saya langsung datang ke sini." Li King Feng mengangguk dan berkata, "Wu Hengdi, terima kasih telah membantuku menyelesaikan masalah ini hari ini. Namun, aku sungguh tidak bisa menjadi gurumu. Jika kau menginginkan resep pil alkemis raja, aku bisa memberikannya tanpa syarat." Wu Hengdi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, keinginan terbesarku adalah menciptakan pil raja tingkat kedua, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Aku belum mengalami kemajuan selama berabad-abad. Hanya dengan bantuanmu, aku bisa menciptakannya. Kaulah guruku." Wu Hengdi keras kepala dan akan melakukan apa saja untuk menjadikan Li sebagai gurunya. Li tidak bisa menolaknya. Pada akhirnya, semua yang dicoba Li Qingshan sia-sia. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, aku akan menjadikanmu muridku untuk saat ini. Kamu boleh bertanya apapun tentang pembuatan pil." Wu Hengdi sangat senang dan menanyakan beberapa pertanyaan yang pernah ia temui selama alkimia, beberapa di antaranya tentang api, resep, dan bahkan warna pil. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sulit dijawab oleh alkemis lain, tetapi bagi Li King Feng, itu adalah tugas yang mudah. Ia langsung memberikan jawaban yang dicari Wu Hengdi. Wu Hengdi tiba-tiba menyadari setelah mendengarkan jawabannya. Ia tak pernah terpikir akan metode seperti itu. Metode itu benar-benar berbeda dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kini, ia memiliki keunggulan dibandingkan para alkemis lainnya. King Feng Li dan yang lainnya kembali ke restoran dan dia menghabiskan sepanjang malam mengajarkan alkimia kepada Wu Hengdi. Li King Feng menguasai seni alkimia tingkat suci, seni alkimia yang digunakan oleh para dewa di zaman kuno. Li King Feng lebih berpengetahuan daripada Wu Hengdi dan mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia buat selama alkimia. Li King Feng sedang berusaha menyempurnakan seni alkimianya. Sepanjang malam, Wu Hengdi merasa sangat gembira.
Ia sangat gembira dan berpikir bahwa meminta Li Qingfeng menjadi gurunya adalah keputusan yang tepat. Wu Hen punya firasat bahwa pengetahuan semua alkemis jika digabungkan tidak akan sebanding dengan pengetahuan milik Qingfeng Li. Wu Hen bertanya-tanya mengapa gurunya memiliki begitu banyak pengetahuan tentang seni alkimia kuno. Mungkin ada monster kuno yang hidup di kepala Li Qingfeng. Banyak seni alkimia yang hilang seiring waktu, seperti kombinasi obat roh es dan api. Pertanyaan ini sulit dijawab, tetapi berhasil dipecahkan dengan mudah oleh Li Qingfeng. Keesokan paginya, matahari terbit dan memancarkan sinar hangatnya ke tanah. Seluruh restoran bermandikan sinar matahari dan menghangatkan bumi. Restoran itu ramai dan berisik, karena merupakan tempat bagi para pembudidaya mandiri. Qingfeng Li mendengarkan dengan saksama percakapan di sekitarnya. Kau dengar? Sebuah urat nadi spiritual telah muncul 3000 km di sebelah barat Emerald Lake City. Tentu saja. Rupanya, urat nadi roh itu baru saja ditemukan dan banyak orang sudah akan menjarahnya. Kota-kota terdekat dan juga penguasa kota kita telah pergi ke urat nadi roh. Kalau alam raja roh setengah langkah mendapatkannya, mereka bisa menerobos. Ayo cepat selesaikan makannya dan pergi ke sana. Mungkin kita akan beruntung dan mendapatkan beberapa batu roh. Semua orang di lantai pertama restoran itu berdiskusi dengan keras dan tidak mempedulikan yang lain. Kemunculan urat nadi roh itu amat menggemparkan dan mengusik seluruh kota, dinasti, serta para kultivator dalam radius 10.000 km dari kota matahari. Qingfeng Li mengangkat alisnya saat kebahagiaan muncul di matanya. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang urat-urat roh. Di dalam urat-urat roh terdapat batu-batu roh, yang tingkatnya lebih tinggi daripada batu vitalitas. Ada energi roh di dalam batu-batu itu. Qingfeng Li dapat merasakan dengan jelas bahwa sejak ia menerobos ke alam Raja Roh, saripati vital di udara dan batu tidak dapat memuaskan latihannya. Li Qingfeng memahami hukum kaisar dan juga naskah segel Dao Surgawi, dan keduanya membutuhkan ki roh yang paling murni. Ki roh hanya dapat digunakan oleh para praktisi di atas alam Raja Roh. Bahkan jika para praktisi di alam bawah menyerap energi roh, mereka tidak dapat memurnikannya. Energi roh mengandung naskah segel tatanan surgawi yang menjadikannya sumber energi paling murni antara langit dan bumi. Energi roh hadir ketika langit dan bumi terbentuk. Esensi vital telah muncul seiring energi spiritual menghilang. Kini, sebuah urat spiritual telah muncul di alam mistis matahari. Kegembiraan di hati Qingfeng Li tampak jelas. Ia bisa melihat betapa pentingnya memotivasi penguasa kota untuk menjara urat spiritual tersebut. Li Qingfeng berkata kepada Kaisar Wu Hen, ayo kita pergi 3000 km ke barat kota Danau Zamrud dan mencari urat spiritual. Wu Hen mengangguk. Sebagai seorang alkemis tingkat raja dan master langkah pertama di alam Raja Roh, ia tahu pentingnya urat roh. Begitu pembuluh darah roh terbentuk, sejumlah besar batu roh akan muncul. Batu-batu itu merupakan material paling berharga di dunia, mengandung hukum raja dan memungkinkan para master di alam Raja Roh untuk berkembang secara drastis. Bab 1827. Para master berusaha semaksimal mungkin. Begitu Lili dan Wu Heng dikeluar dari ruangan, anak anjing hitam bergegas menghampiri mereka dengan keringat bercucuran di dahinya. Jelas, ia sedang menghadapi masalah yang mendesak. Li Qingfeng menepuk kepala anak anjing hitam dan berkata, kenapa terburu-buru? Kalau kau menemukan sesuatu, katakan pelan-pelan. Anak anjing hitam berkata dengan gembira, Qingfeng Li, aku mencium aroma Suelin. Mendengar perkataan anak anjing hitam, Qingfeng Li menjadi sangat gembira dan mengangkatnya untuk bertanya, katakan padaku, di mana dia? Black Puppy tersenyum canggung dan berkata, aromanya hanya sebentar. Aku menciumnya sejauh 15.000 mil ke barat, lalu 15.000 mil ke timur sebelum menghilang. Kau tahu hidungku hanya bisa mencium aroma dalam radius 15.000 mil. Qingfeng Li memutar matanya, hampir mati karena marah. Dia memukul kepala Black Puppy dengan telapak tangannya dan berkata dengan marah, kukira kau sudah menemukan tempatnya. Kau hanya menciumnya dan bahkan tidak tahu lokasi persisnya, bagaimana aku bisa menemukannya? Anak anjing hitam tertawa dan berkata, jangan khawatir, kamu tahu Suelin ada di alam matahari misterius, jadi cepat atau lambat kita akan bertemu. Ia melanjutkan, yang kau butuhkan sekarang hanyalah menjadi lebih kuat. Jika kau menjadi lebih kuat, kau bisa melindungi Suelin saat kau menemukannya. Lili mengangguk dan berkata, kau benar. Vena spiritual itu muncul 3000 km di sebelah barat kota Danau Zamrud. Ayo cepat ke sana untuk mengambil vena spiritual itu dan menjadi lebih kuat. Setelah itu, kita bisa pergi mencari Suelin. Li Qingfeng kini sangat kuat, begitu pula rekan-rekannya. Kaisar Wu Heng, Kaisar Serigala Langit, Su Mengyao, Ya Yun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun semuanya sangat kuat. Berkat Pil Wu Heng semua teman-teman Qingfeng Li memasuki alam setengah langkah Raja Roh. Kaisar Serigala Langit, khususnya, telah mencapai langkah pertama alam Raja Roh.
Luka-lukanya telah sembuh total, dan seiring waktu, ia akan menjadi semakin kuat. Ia adalah tangan kanan Li Qingfeng. Li Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita rampas urat spiritualnya. Li Qingfeng dan yang lainnya meninggalkan restoran dan menyusuri jalan-jalan kota Emerald Lake. Banyak kultivator kuat lainnya mengikuti mereka. Semua orang yang mendengar tentang urat spiritual berbondong-bondong ke sana untuk mendapatkan bagian mereka. Setelah meninggalkan kota Danau Zamrud, Kaisar Serigala Langit mengeluarkan harta spiritual tipe terbang. Harta itu berubah menjadi tornado ketika Lily dan yang lainnya duduk di dalamnya, melesat ke lokasi 3000 km di sebelah barat kota. Harta karun spiritual tipe terbang itu sangat cepat dan membawa kelompok itu ke tujuan mereka dalam waktu setengah jam. Lily memandang keluar dan melihat barisan pegunungan yang sangat luas. Puncak-puncaknya menjulang di atas awan dan tingginya hampir 5 km. Batu-batu di dinding tebing semuanya hitam dan kokoh. Di depan gunung terdapat ribuan praktisi kultivasi. Lily melihat beberapa wajah familiar, termasuk wali kota, wakil wali kota, dan panglima tertinggi, serta beberapa praktisi kultivasi lainnya. Di arah lain, terdapat para kultivator diri yang tidak dikenal Lily. Mereka semua dikelilingi oleh naskah segel ketertiban dan aura hukum raja. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah penguasa alam raja. Yayun sangat memahami berbagai kekuatan benua api merah, dan raut wajahnya berubah ketika melihat para kultivator dinasti. Ia merasakan aura kuat dari para kultivator tersebut dan mengenali beberapa di antaranya. Li Qingshan mengerutkan kening dan berkata pelan, Yayun, apakah kekuatan dinasti kuat? Yayun mengangguk dan menjelaskan dengan suara pelan, Kaisar Dinasti Arai Langit dan Kaisar Dinasti Jimat Tao adalah dua individu yang luar biasa. Mereka menempati wilayah yang berseberangan dengan Meng Lin. Salah satu dari mereka mahir menggunakan arai untuk menjebak dan membunuh kultivator diri, dan yang lainnya menggunakan Jimat Tao. King Feng Li memandang ke arah kedua dinasti itu. Ia melihat Kaisar Dinasti Susunan Langit adalah seorang pria tua yang usianya setidaknya beberapa ratus tahun, mengenakan jubah naga, dan memegang tongkat berukir aksara susunan. Lily terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah harta spiritual yang kuat, setidaknya di tingkat ketiga alam raja. Harta itu dapat dengan mudah membentuk formasi tingkat raja. King Feng Li sangat berpengetahuan tentang skrip arai dan dapat mengidentifikasinya hanya dengan sekali pandang. Li Qingshan mengalihkan pandangannya kepada Kaisar Dinasti Jimat Tao. Ia juga berusia beberapa ratus tahun, berambut putih tipis, dan mengenakan jubah naga hijau. Jubah itu disulam dengan jimat Tao yang tak terhitung jumlahnya, sehingga ia tidak membawa senjata apapun. Lily menggunakan kewaskitaannya dan menemukan bahwa jimat-jimat itu juga terukir di telapak tangannya. Tak heran jika ia adalah Kaisar Dinasti Jimat Tao. Ia dipenuhi jimat-jimat sehingga ketika menyerang orang lain, ia dapat langsung mengaktifkannya. Ribuan praktisi kultivasi diri menatap kaki gunung, karena urat nadi spiritual terletak di bawah gunung. Jika seseorang ingin masuk, mereka harus membuat terowongan. Meng Lin dan para kaisar dari dinasti Sky Arai dan dinasti Jimat Tao saling berpandangan sebelum melambaikan harta spiritual mereka untuk membentuk naskah hukum kerajaan guna menghancurkan gunung. Dengan ledakan dahsyat, gunung itu hancur berkeping-keping. Ketiganya berada di tingkat ketiga alam Raja Roh dan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah gunung. Saat debu menghilang, sebuah gua besar muncul di tempat gunung itu dulu berada. Gua itu sedalam beberapa ratus kaki dan tampak tak berdasar. Energi roh putih yang agung mengalir keluar dan melesat ke langit. Para praktisi kultivasi diri menghirup dan merasakan seolah-olah mereka telah meminum ramuan paling nikmat yang merilekskan seluruh tubuh, membuka pori-pori, dan membuat wajah mereka merona. Esensi vital mereka pun meningkat. Meng Lin tertawa dan berkata, sungguh kuat hembusan energi spiritualnya. Pasti ada tambang batu spiritual yang sangat besar di bawahnya. Ayo pergi. Meng Lin adalah yang pertama menyerang, diikuti oleh dua kaisar dan ribuan kultivator lainnya. Mereka menyerbu untuk mengambil batu roh itu. Li Qingfeng tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ia melambaikan tangan dan turun ke dalam gua bersama Kaisar Serigala Langit dan yang lainnya. Awalnya, tambang itu gelap gulita. Kemudian, tambang itu menyala ketika para pembudidaya diri mengeluarkan harta spiritual mereka untuk menerangi tambang. Gua raksasa itu tampak tak berdasar dan mengarah ke lokasi yang tak diketahui. Semua orang bergegas masuk, berharap menjadi yang pertama sampai ke dasar. Bab 1828. Bahaya di tambang. Kemudian, mereka berdua memasuki terowongan gua. Tak lama setelah mereka masuk, ia merasakan gelombang energi depresif. Gelombang energi ini sangat ringan, dan hanya King Feng yang bisa merasakannya karena batu giling kekacauan masih berada di kedalaman pikirannya, dan energi rohnya sendiri sangat kuat, dia lebih peka terhadap bahaya daripada orang lain. King Feng melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, ayo bergerak perlahan, dan berhati-hatilah terhadap bahaya di dalam terowongan. Petik 2.
Meng Yaosu berkata, Saudara Li, aku tidak merasakan bahaya apapun, yang ada hanya urat spiritual, dan tidak ada apapun selain batu spiritual. King Feng tersenyum tipis sambil menjelaskan dengan lirih, memang ada urat-urat spiritual, tapi jangan lupakan banyaknya binatang iblis di bawah tanah, seperti ular iblis, laba-laba, dan kelabang. Mereka semua suka bersembunyi di dalam tanah, dan urat-urat spiritual di bawah gunung tinggi itulah tempat mereka tinggal. Petik 2. Meng Yaosu mengangguk ketika menyadari hal itu. Ia tentu tahu betapa beracunnya binatang iblis bawah tanah ini. Kalau saja mereka sudah menemukan letak urat-urat spiritualnya, mereka pasti sudah berlatih dengan kecepatan tinggi. Saat King Feng dan Meng Yao berbicara, terdengar jeritan dari lubang di depan mereka, seolah-olah seseorang telah digigit. Suaranya sangat mengerikan, karena semua pembudidaya mandiri menjadi takut, wajah mereka memucat. King Feng dan yang lainnya bergegas untuk melihat dan melihat seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang sedang berkultivasi sendiri di dasar terowongan. Wajahnya pucat, dengan busa putih, dan lubang hitam di pergelangan kakinya. Lubang hitam ini dipenuhi racun hitam, dan dalam beberapa detik, racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya hingga seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam. Tubuhnya gemetar tak terkendali, ia menjerit ngeri, dan kehilangan semua tanda kehidupan. Semua kultivator di sekitar menjadi takut dan mundur menjauh dari kultivator yang sudah meninggal itu, takut untuk mendekatinya. King Feng memeriksa dengan saksama luka dari kultivator parubaya yang telah meninggal ini, dan melihat luka gigitan laba-laba yang jelas, dengan racun laba-laba. Wajah Meng Yao, Yayun, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka perempuan dan paling takut pada makhluk beracun semacam ini. Lagi pula, mereka sudah mendengar dari King Feng bahwa ada banyak binatang iblis beracun di bawah tanah, dan mereka harus berhati-hati. Siapa sangka mereka akan langsung bertemu satu. King Feng berkata dengan suara rendah, semuanya, hati-hati. Anak anjing hitam, gunakan hidung anjingmu untuk mengendus-endus, beritahu kami segera setelah kau menyadari bahaya. Petik 2. Anak anjing hitam mengangguk dengan ekspresi khawatir. Ia tahu bahwa binatang iblis yang hidup di dekat urat spiritual bawah tanah itu luar biasa kuat. Mereka akan hidup sepanjang tahun dan menyerap spiritualitas dalam batu-batu spiritual. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan sangat ahli dalam bersembunyi, jauh lebih terampil dan kuat daripada rata-rata binatang iblis di atas tanah. Ah! Tiba-tiba, beberapa jeritan terdengar dari depan mereka saat mereka menyerbu ke depan. Di terowongan di depan mereka, 4 atau 5 praktisi berlutut di tanah sambil menjerit kesakitan. Beberapa memiliki bekas gigitan di leher, tangan, dan pergelangan kaki, semuanya disebabkan oleh ular berbisa, laba-laba, atau kelabang. Beberapa bahkan tidak dikenali oleh King Feng, tetapi semuanya mengandung racun yang kuat, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau, atau biru. Tak lama kemudian, para pembudidaya diri ini semua mati karena racun, tanpa ada yang bertahan. Ribuan orang yang sedang berkultivasi mandiri kini semakin berhati-hati di dalam terowongan. Mereka dipenuhi kegembiraan saat pertama kali memasuki terowongan, berharap menemukan urat spiritual dan batu-batu spiritual. Namun kini, mereka menghadapi bahaya sebelum menemukan jalur spiritual, dan beberapa kultivator meninggal, yang membuat mereka sadar bahwa batu spiritual tidak mudah ditemukan. Pasti ada lebih banyak binatang buas beracun di bawah tanah, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Akan sangat disayangkan mati di sini, dan itu tidak sepadan dengan risikonya. King Feng dan yang lainnya berjalan di bagian paling belakang, karena mereka tahu terowongan ini rumit. Nadi spiritual di sini sepertinya mengandung semacam kekuatan aneh yang istimewa, yang bahkan tidak bisa dijelaskan olehnya, tetapi ia tetap bertekad untuk mendapatkan batu spiritual itu. Tiba-tiba anak anjing hitam berkata, oh tidak, ada binatang beracun bawah tanah yang sedang menyerang ke arah kita, dan sekarang berada di bawah kaki kita. Wajah King Feng tiba-tiba berubah dingin saat dia berkata, di mana? Wajah anak anjing hitam berubah saat ia mengangkat kaki anjingnya dan menunjuk ke arah kaki King Feng dan berkata, tepat di bawahmu. Tepat setelah anak anjing hitam berbicara, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari tanah dan menyerbu ke arah pergelangan kaki King Feng. Mata King Feng dipenuhi niat membunuh, ia sudah siap. Apakah binatang iblis berbisa ini benar-benar berpikir bisa membunuh King Feng? Lebih tepatnya, ia memohon kematian. King Feng mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan mencubit ke bawah seperti kilat. Tiba-tiba bayangan hitam itu tersangkut di antara jari-jarinya, dan ia menyadari bahwa itu adalah seekor laba-laba. Laba-laba ini berukuran sebesar telapak tangan, bermata 3, berduri bulu hitam di sekujur tubuhnya, dan di dalam mulutnya terdapat racun hitam, jelaslah bahwa ia adalah binatang iblis yang berbisa. Mata King Feng dipenuhi kejutan saat ia berkata, laba-laba beracun bermata 3. Binatang iblis ini belum punah. Setelah King Feng datang ke benua api merah, dia memperoleh beberapa ramuan benua api merah dan pengetahuan binatang iblis, dan tentu saja mengetahui tentang laba-laba beracun bermata 3 ini. Konon, laba-laba ini telah punah sejak 3000 tahun yang lalu,
karena racunnya sangat mengancam manusia yang membudidayakannya sendiri, sehingga manusia menyerangnya dan membuat mereka punah. Siapa sangka ia akan melihatnya di alam mistis matahari. Namun, tak lama kemudian, King Feng menyadari bahwa alam mistis matahari telah terisolasi dari dunia nyata selama 5.000 tahun. Alam itu merupakan medan perang kuno dan tempat Kaisar Matahari pernah tinggal, jadi wajar saja jika masih ada makhluk-makhluk mistis aneh yang tersisa. Laba-laba bermata tiga itu berteriak ke arah King Feng dan melepaskan jaring laba-laba putih dalam upaya untuk melilit King Feng. King Feng tertawa dingin, membuka mulutnya, dan menyemburkan sinar energi emas. Cahaya keemasan itu begitu dahsyat dan langsung menembus jaring laba-laba. Kemudian, King Feng mengangkat jari tangan kanannya ke dalam kekosongan, dan dengan gemetar, hukum rajanya menjebak tubuh laba-laba beracun bermata tiga. Tulang naga tangan kanan milik King Feng kemudian menekan ke bawah, membentuk sinar Godly Dragon Prestige yang menekan laba-laba beracun bermata tiga. Dengan tekanan ke depan, sinar itu meremukkan tubuh laba-laba beracun bermata tiga itu. Laba-laba beracun bermata tiga itu berteriak ketakutan, yang membuat semua orang meringis, karena ia menatap King Feng dengan kebencian dan tidak ingin mati. Bab 1829. Perjuangan untuk akar spiritual. King Feng membunuh laba-laba beracun bermata tiga itu dengan satu cubitan, sementara semua kultivator lainnya menyaksikan dengan kaget dan mundur selangkah. Mereka semua merasa bahwa King Feng sangat kuat dan mereka bukanlah lawan yang sepadan baginya, jadi sebaiknya mereka tidak mengganggu King Feng. Tanpa melihat ekspresi para kultivator lainnya, ia melanjutkan, "Ayo, kita maju. Hati-hati semuanya." Langkah kaki mereka tidak terlalu cepat, seperti yang mereka rencanakan, karena mereka tahu ada 3 kekuatan dinasti tingkat menengah yang memasuki terowongan. Selain Meng Lin, ada Kaisar Dinasti Susunan Langit dan Kaisar Dinasti Jimat Roh. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak kalah lemah dari mereka, karena mereka semua berada di ranah Raja Roh tingkat ketiga. Jika King Feng melawan mereka sendirian, maka mungkin ada peluang untuk menang, tetapi jika 1 lawan 3, maka dia tidak akan menang. Jadi, King Feng ingin mereka berjalan di barisan paling depan, sehingga begitu mereka menemukan batu spiritual, mereka akan bertarung satu sama lain sementara King Feng menonton. Itulah rencananya sejak awal. Terowongan tambang itu sangat besar dan semakin dalam saat seseorang melangkah lebih jauh ke dalamnya. Hembusan angin dingin datang dari bawah tanah, membuat orang-orang gemetar. King Feng mengaktifkan esensi vital api internalnya untuk melawan energi dingin. Pada saat yang sama, beberapa binatang iblis berbisa, termasuk ular berbisa, kelabang, dan serangga lainnya, merangkak dari kedalaman bawah tanah. Akan tetapi, tanpa terkecuali, King Feng membunuh mereka semua, dan kini dia telah mencapai alam Raja Roh tingkat pertama dan memperoleh hukum Kaisar, api emasnya dapat mencapai 9.000 derajat, dan tak terkalahkan. Meng Yaosu, Yun Ya, dan yang lainnya mengikuti di belakang King Feng, karena keadaannya sangat aman. Mereka mengikuti di belakang King Feng agar ia melindungi mereka dari bahaya. Tak lama kemudian, King Feng memimpin kelompok itu menuju aula besar yang kosong. Wajah King Feng berubah, karena aula itu tampaknya dibangun untuk manusia, yang mengejutkannya, karena urat-urat spiritualnya berada di bawah tanah, dan seharusnya tidak ada manusia yang lewat. Aula ini seluas 10.000 meter persegi, dengan urat spiritual raksasa di tengahnya. Urat spiritual tersebut menembus bagian tengah aula hingga ke kedalaman bawah tanah. Terdapat setidaknya 10.000 batu spiritual pada urat spiritual di atas permukaan, dan semuanya adalah batu spiritual tingkat raja. Sekarang, di sekitar batu-batu spiritual ini, Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya berdiri dengan kekuatan mereka masing-masing di 3 arah berbeda dan saling memandang dengan waspada. Mereka semua ingin mengambil batu itu tetapi takut akan serangan orang lain, karena batu spiritual itu terlalu memikat. Kaisar Susunan Langit telah hidup selama beberapa ratus tahun dan memiliki pengalaman yang luas, jadi dia memikirkan ide yang bagus. Kaisar Susunan Langit tertawa terbahak-bahak, Meng Lin, dan Kaisar Jimat Roh, kita bertiga adalah kekuatan alam Raja Roh tingkat 3. Jika kita bertarung satu sama lain, kita semua akan terluka. Setidaknya ada 10.000 batu spiritual tingkat raja, mengapa kita tidak membaginya secara merata? Setelah Meng dan Kaisar Jimat Roh mendengar Kaisar Susunan Langit, mata mereka berbinar, baiklah, kenapa kita harus bertengkar satu sama lain? Orang lain mungkin akan memanfaatkan pertengkaran kita, bahkan jika kita membaginya secara merata, itu sudah lebih dari cukup. Wajah King Feng berubah muram, siapa sangka Kaisar Susunan Langit akan memikirkan ide seperti itu. Bagaimana mungkin Meng dan Kaisar Jimat Roh juga setuju dengan idenya? King Feng harus membuat ketiganya bertarung satu sama lain, yang merupakan satu-satunya harapannya. Meng Yao datang ke sisi King Feng dan bertanya, Saudara Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan mencuri batu-batu spiritual itu? Mari kita tunggu dulu dan lihat apakah ada yang terjadi. Kurasa mencuri batu spiritual ini tidak akan semudah itu.
Setelah batu spiritual mencapai tingkat raja, mereka akan mendapatkan spiritualitasnya sendiri, dan harus memiliki kecerdasannya sendiri, sehingga kultivator biasa tidak bisa mendapatkannya. Tanpa ragu, semuanya sesuai dengan harapan King Feng. Detik berikutnya, 10.000 batu spiritual itu semuanya masuk jauh ke dalam tanah, ke kedalaman terowongan. Dari arah lain, Meng, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya membeku. Awalnya mereka tidak menyadari bahwa batu-batu spiritual itu telah lepas, dan sekarang setelah semua batu itu lepas, mereka merasa tertekan. Tiba-tiba, Meng Lin teringat sesuatu dan berteriak keras, "Aku tahu, batu-batu spiritual ini pasti telah melahirkan akar spiritual. Akar spiritual hanya lahir setidaknya di tingkat raja tingkat 4, jadi selama kita menemukan akar spiritual di batu-batu spiritual ini, kita bisa mencapai alam raja roh tingkat 4, atau bahkan lebih tinggi. Semuanya, pergi dan kejar." Semua wajah para pembudidaya diri dipenuhi kegembiraan. Mereka telah mendengar tentang akar spiritual, yang terbentuk ketika spiritualitas semua batu spiritual berkumpul. Itu adalah esensi dari batu spiritual, keilahian surgawi, dan tanah liat, karena itulah yang paling murni dari semuanya. Meng, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh saling berpandangan, lalu bergegas menuju kedalaman terowongan. Mereka ingin mendapatkan akar spiritual, karena akar spiritual itu jauh lebih penting bagi mereka daripada batu-batu spiritual itu. King Feng pernah mendengar tentang akar spiritual sebelumnya, jadi matanya juga dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo cepat maju juga." Petik 2. King Feng telah memberikan segalanya, bahkan jika dia harus melawan Meng, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh bersama-sama, dia tetap tidak akan mundur. Tidak seperti batu spiritual, hanya ada satu akar spiritual, dan dia harus mendapatkannya. Kedalaman terowongan itu gelap gulita, tetapi semua pembudidaya diri memiliki kekuatan luar biasa, dan visi penetrasi yang luar biasa kuat. Selama mereka dapat melepaskan energi spiritual mereka, mereka dapat dengan jelas melihat bahaya di udara, bebatuan, dan tanah. Terdengar desisan samar dari kedalaman terowongan, yang diciptakan oleh binatang iblis beracun bawah tanah. Mereka melancarkan serangan untuk melindungi akar spiritual. Namun, bagi kekuatan super seperti Meng, Kaisar Langit, Kaisar Jimat Roh, dan King Feng, mereka sama sekali tidak takut pada binatang iblis beracun ini. Hanya dengan satu pukulan, mereka dapat dengan mudah membunuh binatang iblis ini. Akhirnya, Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, Kaisar Jimat Roh, dan King Feng, bersama banyak kultivator di belakang mereka, mendorong akar spiritual menuju ujung terowongan. Ada batu kokoh di depan mereka yang menghalangi jalan mereka, tanpa jalan keluar. Akar spiritual ini baru saja menyerap 10.000 batu spiritual ke dalam tubuhnya, dan berubah menjadi wujud seperti ginseng setinggi 1 meter. Namun, tidak seperti ginseng, ia seperti pilar bundar yang berkilauan dengan kilau putih dan tulisan segel kaisar yang berkilauan. Ia tampak seperti wajah manusia, karena dapat berubah menjadi wujud manusia, seperti ginseng. Meng, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya bergegas maju dengan tangan mereka menuju akar spiritual. Akar spiritual itu bagaikan bayi yang berdiri di sana dengan sedih, seolah-olah hendak menangis, dan menatap ketiga orang itu dengan sedih. Bab 1830. Mayat Iblis Tanpa Kepala. Dari kejauhan, King Feng melihat dengan jelas ejekan di mata akar spiritual itu. Jelas dia sengaja melakukannya. Ia harus bisa menggunakan terowongan itu untuk melarikan diri, tetapi ia sengaja tetap tinggal untuk menarik perhatian Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh, sehingga mereka akan bertarung satu sama lain. Tiga kekuatan alam roh kerajaan tingkat ketiga Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya menyerbu dengan tinju dan kaki hukum kaisar mereka, sementara naskah segel perintah Dao surgawi bersinar. Energi mengerikan itu menyebar, pasir dan batu beterbangan. Meskipun batu-batu terowongan itu sangat kuat, semuanya meledak menjadi lubang besar, sementara mereka bertiga berjuang untuk mendapatkan akar spiritual itu hingga ajal menjemput. Mereka bertiga hanya tertawa, dan bahkan membuat batasan, karena ada 1000 batu spiritual. Sekarang akar spiritual menyerap semua batu spiritual, dan hanya ada satu akar spiritual, dan mereka semua menginginkannya. Bukan hanya Meng Lin, tetapi juga Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya bertarung bersama, bahkan para kultivator di belakang mereka mengeluarkan senjata dharma mereka dan mulai menyerang. Tiba-tiba, seluruh terowongan dipenuhi pertempuran sengit. Pilihannya adalah kau mati, atau aku mati, sementara lengan, kaki, dan bahkan kepala hancur berkeping-keping, darah mengucur deras dan memenuhi seluruh terowongan, dan terowongan itu berbau darah. King Feng memimpin Kaisar Serigala Langit, Meng Yao, Yun Ya, dan yang lainnya ke barisan paling belakang. Mereka tetap menjauh dari pertempuran ini, meskipun akar spiritualnya sangat memikat, tetapi King Feng tahu bahwa ia lemah di tengah semua ini. King Feng juga memperhatikan akar spiritual tertawa nakal di sudut dan terkejut.
Akar spiritualnya memiliki spiritualitas dan kecerdasan manusia. Grand Thousand World membuktikan kehebatannya. Segala sesuatu di alam semesta memiliki jalur evolusinya masing-masing. Sehelai rumput bisa menjadi orang suci, atau sekuntum bunga bisa diabadikan, sebagaimana akar spiritual bisa memiliki spiritualitas, tak ada yang perlu ditakuti. Ada sekitar 1000 praktisi di dalam terowongan, masing-masing dengan kekuatan luar biasa, karena mereka semua kini bertarung dengan kekuatan penuh dan menggunakan harta dharma esensi vital mereka. Mereka bertarung satu sama lain sampai mati, tanpa henti. Seiring bertambahnya orang yang meninggal, bau darah di udara semakin kuat. Tiba-tiba, King Feng mengerutkan kening saat dia merasakan gelombang bahaya yang besar dan kuat, yang bahkan membuatnya takut. King Feng bahkan tidak merasakan bahaya saat dia berhadapan dengan Meng Lin, Kaisar Sky Arai, dan Kaisar Spirit Talisman. Itu hanya berarti bahwa bahaya yang tiba-tiba ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan dari para pembudidaya diri itu, melainkan dari belakang terowongan tambang. Wajah King Feng berubah saat dia berkata, "Meng Yao, Yun Ya, ayo mundur dan jangan tinggal di sini, berbahaya." Setelah King Feng berbicara, dialah orang pertama yang mundur, begitu pula Meng Yao dan Yun Ya yang mundur tanpa ragu-ragu, karena mereka memiliki keyakinan penuh pada King Feng dan mengikutinya dari dekat. Kaisar Serigala Langit, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit juga mundur tanpa ragu. Meskipun akar spiritualnya sangat menarik, mereka semua mempercayai nalurinya. Naluri King Feng tidak pernah salah, begitu dia bilang ada bahaya, pasti ada bahaya besar. Pada saat berikutnya, suara ledakan keras terdengar dari kedalaman tanah, saat telapak tangan setan hitam besar terulur dari bawah. Telapak tangan iblis hitam itu luar biasa kuatnya, energi iblisnya mendidih. Saat telapak tangan itu diluncurkan, ia menghantam tubuh Meng Lin dan menghempaskannya ke udara, menyemburkan darah dengan banyak tulang patah. Kemudian, telapak tangan iblis hitam itu melesat lagi, menghempaskan tubuh Kaisar Sky Arai dan Spirit Talisman ke udara. Mereka terlempar beberapa ratus meter, tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan wajah mereka pucat pasi, seolah-olah kerangka mereka runtuh. Para kultivator di dekatnya tidak dapat menahan energi iblis hitam yang kuat dari telapak tangan itu, karena mereka meledak tanpa meninggalkan mayat atau tulang. Wajah akar spiritual itu dipenuhi dengan kengerian saat melihat telapak tangan iblis hitam, kepalanya terbenam ke dalam tanah, gemetar ketakutan saat berlari dengan cepat, dan menghilang dalam sekejap. Telapak tangan iblis yang besar itu terus merambat maju, sementara mayat iblis tanpa kepala merangkak dari bawah tanah. Mayat iblis tanpa kepala ini tidak memiliki kepala, hanya leher dan bagian bawah yang tersisa, sementara sisa tubuhnya ditutupi rambut hitam lebat. Setiap helai rambut sekuat jarum besi dan panjangnya 1 meter, seperti manusia gua. Mayat iblis tanpa kepala itu melambaikan telapak tangannya lagi, lalu menepuk ke depan dan langsung membunuh sekitar 100 kultivator di terowongan. Mayat-mayat itu berubah menjadi kabut darah yang dengan cepat berkumpul menuju tubuhnya dan diserap olehnya. Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya telah terluka oleh telapak tangan iblis, saat mereka berjuang untuk berdiri, dan saling memandang dengan ketakutan. Meng Lin berteriak keras, "Lari! Kita bukan tandingan mayat iblis tanpa kepala yang kuat ini." Kaisar Sky Arai dan Spirit Talisman semuanya mengangguk, saat mereka bertiga bergegas keluar dari gua terowongan. Di belakang mereka, beberapa orang yang juga bercocok tanam sendiri pun bergegas keluar, bahkan ada yang berteriak ketakutan seakan-akan mereka berharap orang tua mereka memberi mereka 2 kaki lagi. Mayat iblis tanpa kepala itu tertawa menyeramkan, seperti yang terdengar di seluruh terowongan gua. Sungguh tak masuk akal, seolah-olah monster kuno telah dihidupkan kembali. Mayat iblis tanpa kepala itu kemudian menyerang tanpa henti dengan 2 cakar iblisnya dan mengubah semua ratusan orang yang berkultivasi sendiri menjadi kabut darah, tanpa ada yang selamat. Hanya 3 kekuatan kerajaan roh tingkat ketiga Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh, dan sekitar 10 kultivator mandiri yang berhasil lolos. King Feng dan yang lainnya juga berlari tak henti-hentinya di dalam terowongan. Ketika mendengar jeritan mengerikan itu, ia berbalik dan melihat mayat tanpa kepala yang mengerikan itu. Itu adalah hal paling mengerikan yang pernah dilihatnya, bahkan ia gemetar ketakutan. King Feng menarik Meng Yao dan Yun Ya dan berlari seperti orang bodoh. King Feng dan yang lainnya mengerahkan seluruh energi mereka untuk akhirnya keluar. Mereka terengah-engah ketika mencapai permukaan luar. Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh juga melarikan diri bersama sekitar 10 orang kultivator, tetapi semuanya dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Sekitar 1000 orang yang bercocok tanam sendiri telah masuk, tetapi hanya sekitar 10 orang yang bertahan hidup, sementara yang lainnya meninggal di dalam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.